Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi diskusi kami. Untuk itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami: Anggreni Cecilia Lenak, Cindy Amelia Melo, Cintania Engli Tulangou, Franklin Devito Yandel, Laurencia Macy Peter. Kita masuk pada materi. 10 metode rekrutmen karyawan di perusahaan. Identifikasi kebutuhan akan suatu posisi, rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan, publikasikan lowongan pekerjaan, tinjau lamaran yang masuk, wawancara koordinat berkualitas, periksa referensi dan latar belakang, pilih orang yang paling berkualitas, buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil, negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai bekerja, dan yang terakhir menyambut karyawan baru. Dan 10 metode seleksi karyawan efektif. Yang pertama, tes kemampuan. Yang kedua, tes integritas. Yang ketiga, tes kepribadian. Yang keempat, tes pengetahuan tentang pekerjaan. Dan yang kelima, referensi. Keenam, kewawancara. 7, tes kemampuan berdasarkan situasi. 8, praktik kerja. 9, tes kesehatan dan atau kemampuan fisik lain. Dan yang ke-10, contoh hasil kerja. Selanjutnya, jenis perekrutan. Yang pertama, job ad. Iklan lowongan pekerjaan atau job ad merupakan jenis rekrutmen yang lazim dilakukan banyak perusahaan. Metode publikasi terbuka ini dapat menjaring pelamar kerja dari mana saja. Yang kedua, referral. Rekrutmen ini lebih terbatas dibandingkan job ad, yaitu ketika perusahaan mencari kandidat dari luar berdasarkan referensi karyawan. Perusahaan meminta karyawan yang memiliki teman, kerabat, atau kenalan yang memenuhi syarat untuk mengajukan rekomendasi nama. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Rekrutmen ini dilakukan perusahaan melalui kerjasama dengan sekolah vokasional, yakni saat lembaga pendidikan berkomitmen menyediakan lulusan berkualitas untuk perusahaan bersangkutan. Umumnya, ini didahului dengan proses magang sebagai masa latihan kerja dan penilaian, yang kemudian dapat berlanjut dengan rekrutmen. Yang keempat, lembaga pemerintah. Rekrutmen ini memanfaatkan agenda kementerian atau dinas ketenagakerjaan. Setiap lembaga tersebut, baik di pusat maupun daerah, punya program untuk mengurangi pengangguran melalui pembukaan job center dan penyelenggaraan job fair. Dan yang terakhir, rekrutmen agensi. Rekrutmen ini paling efektif untuk mendapatkan kandidat hebat. Agen perekrutan atau headhunter yang bekerja secara profesional akan membantu Anda menemukan dan merekrut kandidat dengan kualifikasi menonjol yang paling sesuai dengan peran yang Anda cari. Oke, selanjutnya langkah-langkah proses rekrutmen. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi, kemudian merencanakan proses rekrutmen, pasang lowongan, kemudian memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara, dan yang terakhir pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Tahapan-tahapan dalam proses seleksi. Pertama, penerimaan pendahuluan. Proses seleksi merupakan jalur 2 arah. Yang kedua, tes-tes penerimaan. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Yang kelima, evaluasi medis. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Yang ketujuh, keputusan penerimaan.